ibadah Minggu Palmarum pada pagi hari ini dengan kita menyiapkan hati untuk menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan kita mengangkat pujian, siapkan hati untuk Tuhan. Pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita meskipun kami beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Siapkan Alkitab sehingga kita akan bersama-sama menyimak bagian firman Tuhan ini. Dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dilulukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka.
Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Jemaat Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta menerapkannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Pagi hari ini kembali kita bisa bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan di rumah masing-masing dalam ibadah online pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan memasuki bulan April di tahun 2020 ini. Adakah jemaat Tuhan yang berulang tahun? Nanti baca di rumah kita masing-masing sebagai nats untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ulang tahun di bulan April ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, berpanjang ada di tangan kanan, kekayaan kemuliaan ada di tangan kiri kita. Mari kita bersatu dalam doa bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ulang tahun di bulan April ini. Kita berdoa bersama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ulang tahun di bulan April ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi bagi kehidupan mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, studi, rumah tangga, dan kiranya apapun yang menjadi perkembangan hidup mereka, Tuhan berikan jalan keluar sehingga mereka boleh merasakan sukacita berkat di usia yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ulang tahun di bulan April ini. Kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati dan terus melindungi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, terima kasih. Pada Minggu Palmarum pagi hari ini kita akan belajar tentang tema firman Tuhan dengan tema rendah hati tanda anak Tuhan. Rendah hati tanda anak Tuhan. Kita bersyukur boleh memasuki bulan April tahun 2020. Meskipun jemaat Tuhan kita beribadah masih di rumah masing-masing, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan, terus belajar firman Tuhan, dan terus meyakini bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan kita semangat jalan keluar. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan segera menyelesaikan masalah yang sedang terjadi bagi bangsa dan negara serta negara-negaranya. Masalah virus corona ini dapat segera teratasi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, memasuki Minggu Palmarum ini kita akan belajar bersama-sama tentang sosok pribadi yang kita ketahui bersama sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pada Minggu Palmarum ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus siap menerima jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan melalui tahapan-tahapan yang sudah kita baca bersama-sama dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyiapkan diri memasuki kesengsaraannya dan dia rela mati di kayu salib. Ada beberapa tahapan yang kita belajar bersama dalam kitab Injil Matius 21 ayat yang 11 ini. Tahapan pertama, Tuhan Yesus menyiapkan kedatangannya ke Yerusalem. Dalam ayat 1 sampai ayat ketiga itu berbicara tentang persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil
seekor keledai dan juga ada anak keledai. Itu bicara tentang kerendahan hati Tuhan Yesus untuk datang ke Yerusalem hanya menggunakan seekor keledai. Padahal kalau kita berpikir dia bisa saja menggunakan kuda, dia bisa saja menggunakan onta ataupun binatang-binatang lain yang lebih besar. Tapi dia hanya menggunakan seekor keledai. Itu pun keledai pinjaman. Ini salah satu bukti bagaimana Tuhan Yesus mau menggunakan hati, mau menggunakan dirinya. Dia yang adalah Tuhan Juru Selamat, dia yang adalah Raja dari segala raja, tapi mau menggunakan hati dengan hanya menggunakan seekor keledai. Dan itu pun sekali lagi keledai itu hanya keledai pinjaman dari orang yang ada di Betfage itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemudian dalam bagian yang kedua kita bicara tentang nubuatan dan kegenapan. Dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 itu bicara tentang bagaimana Zakaria menyampaikan tentang kedatangan Raja Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tergenapi dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan berikutnya, pada waktu Yesus mau masuk Yerusalem, ada respon orang banyak. Dalam ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-9 itu bicara tentang respon orang banyak menyambut kedatangan Raja, kedatangan Mesias. Dan di situ ada teriakan-teriakan yang luar biasa, "Hosana, diberkatilah mereka yang bernama Tuhan." Dan ini membuktikan bahwa mereka mengetahui bahwa yang datang ini adalah bukan orang sembarangan, ialah Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun nanti pada hari berikutnya mereka juga berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Inilah yang terjadi pada waktu mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang siap menderita, yang siap mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan siaran ini dari rumah masing-masing, ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi ini tentang sosok pribadi Tuhan Yesus sebagai pribadi yang rendah hati, dan kita pun belajar untuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati, karena itu salah satu tanda anak Tuhan. Ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi ini tentang sosok pribadi Tuhan Yesus sebagai pribadi yang rendah hati. Yang pertama, Tuhan Yesus setia melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus setia melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam menjalankan tugasnya, Yesus tidak pernah berubah, tapi ia tetap setia meskipun sampai mati di kayu salib. Suatu penderitaan, suatu hinaan, cercaan, dan hal-hal lainnya yang menyakiti Tuhan Yesus, dia rela hadapi. Meskipun Tuhan Yesus sempat berdialog dengan Bapa di surga, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu padaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Engkau." Itu bukti bahwa memang tidak mudah menjalani jalan via dolorosa itu, tapi Tuhan Yesus siap menanggung itu karena kasihnya untuk Bapak, Ibu, dan saya semua, kita yang menyaksikan siaran ini. Tapi Ibu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus setia melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada pilihan, apakah terus melakukan kehendak Bapa untuk mati di kayu salib, ataukah dia berpaling dari kehendak Bapa, Yesus tetap memilih mati di kayu salib. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita setia melakukan kehendak Allah di surga? Setia dalam panggilan kita masing-masing, sesuai dengan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Entahkah kita sebagai seorang ibu rumah tangga, entahkah kita sebagai seorang suami, entahkah kita sebagai seorang pegawai, entahkah kita sebagai seorang karyawan, wira swasta, pelajar, dan sebagainya. Sudahkah kita setia melakukan kehendak Allah di surga? Kalau belum, mari kita tetap setia menjalankan tugas kita masing-masing. Karena pada waktu kita setia, maka Tuhan akan terus menolong, memampukan kita, memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita tetap belajar untuk setia melakukan kehendak Bapa di surga. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari sosok pribadi Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dalam teks bacaan kita jelas sekali bahwa Mesias yang datang adalah pribadi yang sangat sederhana. Karakter yang dimiliki sang Mesias jauh dari yang kita bayangkan. Yesus datang sebagai hamba, seorang hamba yang sangat rendah hati. Dia datang dengan menggunakan seekor keledai,
Inilah salah satu bukti kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Bahkan nanti setelah itu dia akan menerima banyak cacian, ejekan, cercaan, ludahan, dan dia dicambuk. Tidak ada kata-kata yang menyakiti hati orang, bahkan menyakiti Bapa di surga. Itulah bukti kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Tapi Ibu Jemaat Tuhan, untuk memiliki sosok pribadi dalam hidup kita menjadi orang yang rendah hati tidak mudah. Kita belajar dari pribadi yang kita sembah, yang kita layani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang juga mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Meskipun mungkin Bapak Ibu punya kedudukan, punya pangkat, punya kekayaan, punya kehormatan, apapun yang dipunyai oleh Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sadari itu semua pemberian Tuhan. Tidak sepatutnya kita menyombongkan diri, tidak sepatutnya kita meninggikan diri, karena itu semua berasal daripada Tuhan. Dan itu akan kembali kepada Tuhan pada waktu kita sudah bertemu dengan Bapa di surga yang mulia itu. Mari terus kita belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Bagian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus patuh kepada Bapa di surga. Yesus hanya melakukan kehendak Bapa untuk menjalankan misinya. Dia patuh kepada kehendak Bapa di surga, karena itulah tugasnya di dunia ini. Dia memasuki Yerusalem, dan pada waktu dia akan berhadapan dengan banyak tantangan, dia tetap patuh kepada Bapa di surga. Inilah suatu hal yang luar biasa, sehingga akhirnya Bapak Ibu dan saya bisa menikmati hubungan yang mesra lagi dengan Bapa di surga. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tugasnya di dunia sudah selesai untuk kembali menyatukan kita antara Allah dan kita manusia. Pada waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi, maka pada waktu itu hubungan kita dengan Allah di surga kembali bisa harmonis kembali. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita belajar sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita patuh kepada Allah di surga dengan tugas kita masing-masing. Kepatuhan Tuhan Yesus terlihat sampai Dia disalibkan. Dan ini tidak mudah. Kita pun belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang patuh dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus berkata, sabarlah hamba-Ku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, karena engkau telah setia kepada perkara-perkara kecil, dan kita sudah patuh kepada perintah Allah di surga, maka Tuhan akan memberikan berkat hadiah bagi Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan siaran ini di masing-masing. Terus kita belajar patuh kepada apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mengetahui kehendak Bapa di surga? Sangat mudah sekali kalau kita setia membaca kitab, mendengar firman Tuhan. Disitulah akan terdapat perintah, ajaran, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk patuh dalam hal tersebut. Selangkah demi selangkah kita akan belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, setia pada perintah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita tidak gentar menghadapi penolakan dunia, karena Allah akan menyertai, memelihara, serta menyiapkan mahkota kehidupan bagi kita, bagi mereka yang setia kepada Allah di surga, bagi mereka yang belajar rendah hati, dan bagi mereka yang belajar patuh. Maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan. Memasuki Minggu Palmarum ini, mari belajar kita merenungkan tentang satu pribadi yang kita sembah, yang kita puja, yang kita kasihi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu-minggu ini kita akan menyati penderitaan Tuhan Yesus. Nanti kita akan memasuki ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan hari Minggu depan kita akan merayakan hari kemenangan, di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah yang disebut dengan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita juga akan beribadah di rumah masing-masing, tapi sekali lagi kita mengurangi semangat kita untuk terus setia, untuk terus mengiringi Tuhan Yesus sampai kita dipanggil Tuhan.
tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan di minggu Palma ini. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, karena salah satu tanda anak Tuhan adalah kami belajar untuk rendah hati. Kami belajar untuk setia, kami belajar terus untuk patuh pada kehendak Bapa di surga, dan kami belajar terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Terangkan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami terus membawa doa syafaat untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini, baik melalui HP, baik melalui YouTube, baik melalui komputer masing-masing, dan apapun cara yang mereka gunakan untuk terus beribadah, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga pada pagi hari ini kami tidak akan kehilangan sukacita kami untuk terus semangat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk kegiatan majelis dan komisi-komisi yang ada. Meskipun dalam beberapa waktu ke depan ini kami tidak melaksanakan ibadah secara tatap muka, tapi kami terus memiliki hati yang sungguh-sungguh mau bersama-sama bersekutu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang dalam kondisi kurang sehat, dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Mbak Saman, kami berdoa untuk Ibu Sulastri, kami berdoa untuk jemaat-jemaat lainnya yang masih bergumul dengan pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka terus boleh merasakan kekuatan, rawatan Tuhan, dan penyakit yang mereka sedang alami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat dalam lanjut usia mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat terus untuk mengiring Tuhan, dan biarlah orang tua kami ini menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak, menantu maupun cucu-cucu yang ada. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman yang takut akan Tuhan. Begitu pula dengan jemaat yang sedang merindukan momongan, kiranya Tuhan juga berikan mereka momongan. Dan pada waktu mereka memberikan momongan, mereka akan terus dapat mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang sungguh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan juga berikan pekerjaan. Dan pada waktu mereka mendapatkan pekerjaan, mereka tidak melupakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk anak kami dalam studi mereka, meskipun mereka masih belajar di rumah masing-masing secara online. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan semangat, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, sehingga anak kami terus merasakan penyertaan Tuhan, dan pada waktu mereka kembali bersekolah, mereka dapat terus menjadi berkat, menjadi anak-anak yang semangat, dan Tuhan jauhkan mereka dari godaan-godaan, tantangan-tantangan yang membuat iman mereka goyah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Nono yang baru saja mengadakan operasi di bagian tangannya karena sakit. Kiranya Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan kesehatan. Tuhan berkati pemulihan kesehatan, baik melalui obat-obatan makan minuman. Tuhan berkati Ibu Nono sehingga dapat segera disembuhkan dan dijamah dirawat oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Dananut Adi Sumarmo. Kami juga berdoa untuk Depor 50 serta jajarannya. Tuhan berkati para pemimpin kami sehingga mereka diberikan hikmat, kemampuan dapat memimpin lembaga-lembaga yang ada, dan diberikan kesehatan, kekuatan, dan kiranya terus nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka pada waktu mereka memimpin, baik Dananut Sumarmo maupun Depor 50. Berkati staf-staf yang ada, berkati para anggota yang ada, para siswa yang ada Tuhan, sehingga melalui peristiwa pandemi virus corona ini tidak membuat kami gentar takut, tapi kami meyakini bahwa Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa untuk siswa SMA Pradita di Gantara. Tuhan berkati, mereka sedang mengadakan liburan di sekolah di rumah masing-masing. Kiranya mereka terus dapat belajar, mereka dapat terus berdoa masing-masing di rumahnya, sehingga wabah virus corona ini dapat segera teratasi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk siswa Skadik yang berada di Dananut Sumarmo, baik siswa Skadik 402, 403, 44 dan 45. Tuhan berkati. Secara khusus untuk siswa Skadik 404 yang akan ditutup dalam pendidikan mereka pada 16 April ini, kiranya mereka boleh semangat untuk terus menjadi sosok pribadi tentara nasional Indonesia Angkatan Udara yang siap dididik di tempat dan siap ditempatkan di serta masing-masing. Kepada mereka sudah disumpah, diambil sumpahnya menjadi prajurit tua, mereka akan kembali untuk belajar sesuai dengan kelompok masing-masing. Tuhan berkati. Meskipun orang tua mereka tidak bisa hadir untuk menyaksikan pelantikan dan penutupan pendidikan, tapi
tapi biarlah tidak membuat mereka kehilangan sukacita, semangat, kebahagiaan, karena anak-anak mereka akan dilantik menjadi prajurit tua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik dari pusat maupun daerah, secara khusus untuk tim gugus yang menangani masalah virus corona ini. Mereka diberikan kekuatan kesehatan, bahkan tim garda depan, yaitu tim medis, tim paramedis, Tuhan berkati, sehingga mereka diberikan semangat, kekuatan untuk dapat membantu pasien-pasien yang sedang mengalami pandemi virus corona ini ya Tuhan. Bahkan negara-negara lainnya yang sedang mengalami hal yang serupa dengan bangsa kami, Tuhan berikan mereka kemampuan, Tuhan berikan mereka hikmat bagi pemerintah yang ada, bagi tim-tim yang ada untuk dapat segera mengatasi masalah virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Biarlah kami terus berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada di negara kami ini. Kami tetap mematuhi aturan-aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah, dan pada waktu kami patuh, maka kami akan merasakan kesehatan, kekuatan, kedamaian daripada Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini adalah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami panjatkan nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah Bapa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita siapkan hati untuk menerima pemutusan dan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.